salam ringan dan harus bagaimana, dan sabar dan kalian bertanya pada nama masyarakat pengguna. Jangan bingung dan jangan bosan, jawabkan terus berusaha, serahkan pada Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah Allah beri jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan A. Iya, pagi ini kita akan membahas tema tentang angan-angan muluk. Dan sebelum kita ikuti tausiah Mama, saya akan absen dulu majelis taklim yang sudah hadir di sini. Yang pertama adalah majelis taklim Miftahul Ulum Cabang Buin Bekasi. Cabang Buin. Ada berapa orang Buin? 60. Orang semua? Alhamdulillah, kalau dilihat dari penampakannya sih orang semua ya, Bu ya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Al Mubarakah Gagal Larangan Ciledug. Ini Ciledugnya masuk Jakarta atau Tangerang, Bu? Tangerang. Iya, ada berapa orang dari Tangerang? 31. Baik, terima kasih. Bajunya baru, Bu? Ya. Udah lunas? Yang berikutnya adalah majelis taklim Al Amanah Ciburui Banjaran Bandung. Waalaikumsalam. Aya sabaraha ieu? 50. Kumaha damang sadayana? Ciburui ya, Bu ya. Situ Ciburui? Oh, bukan. Saen. Oh, Banjaran. Iya. Jam berapa dari Banjaran? Jam 9 malam? Belum mandi dong? Oke, baik. Sekarang kita ikuti tausiah Mama tentang angan-angan muluk. Silakan, Pak. Angan-angan muluk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angan muluk. Rasulullah bersabda, ada sesuatu yang paling merisaukan aku. Yang pertama, yaitu angan-angan yang muluk. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Yang disebut angan-angan yang muluk, kata Rasulullah, ini akan membuat manusia lupa dengan adanya alam akhirat. Kemudian kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu, ini akan melalaikan tentang kebenaran. Boleh manusia punya angan-angan, boleh. Tapi jangan terlalu muluk-muluk. Ya. Jangan menjadi pungguk merindukan bulan. Contoh. Misalnya ada orang gajinya sekarang 1 juta. Jangan berharap mudah-mudahan bulan besok 100 juta. Nggak masuk di akal kan? Ya. Kalau bulan ini 1 juta, minimal 1,2, 1,5 ke paling tinggi. Itu masih terjangkau. Jadi angan-angan itu jangan terlalu muluk. Biasa-biasa saja. Contoh. Suatu ketika Rasulullah SAW bawa 3 buah kayu. Satu beliau tancapkan di hadapan beliau. Satu beliau tancapkan di samping kayu yang satu. Satu beliau tancapkan jauh di sana. Rasul tanya kepada para sahabat yang ada di samping beliau. Tahukah kalian apa maksud kayu ini? Para sahabat bilang, hanya Allah dan engkau utusannya yang tahu. Rasul memberikan gambaran. Kayu yang ini adalah
kita manusia. Kayu yang sebelahnya ini adalah ajal, kematian. Kayu yang jauh itu angan-angan. Manusia diberikan kehidupan oleh Allah, kemudian diberikan ajalnya, tapi manusia punya angan-angan. Apa maksudnya kata Nabi? Manusia boleh punya angan-angan, tapi jangan terlalu jauh. Karena kalau angan-angan terlalu jauh, tidak akan tercapai kecuali kematian dulu yang datang. Banyak sekali manusia punya angan-angan yang tidak masuk di akal sehat. Udah punya kedudukan yang tinggi, sekali habis. Ditambah yang kedua kali, habis masa jabatannya, takut diambil oleh keluarga lain, bininya suruh naik, anaknya suruh naik, keponakannya, besanya, saudaranya, semua suruh naik. Dia berpikir kalau bisa generasi berikutnya terus menggantikan jabatan dia. Ada yang begitu. Ada. Itu adalah angan-angan yang sangat muluk yang kata Nabi tidak mungkin mereka bisa menjangkaunya. Kenapa? Di hadapan kita yang lebih dekat dengan kita adalah kematian. Ajal pasti datang. Makanya punya angan-angan jangan terlalu berlebihan. Kalau kita punya angan-angan boleh, tapi berpikir kejangkaukah oleh saya angan-angan ini atau tidak. Kalau kita hidup punya cita-cita silakan. Tapi cita-cita yang kita inginkan itu layak dimiliki oleh kita atau enggak. Saya ambil contoh. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam lagi duduk. Kemudian dia melihat ada seorang kakek-kakek yang sudah rentak lagi mencangkul di kebunnya. Dengan semangat, dengan gagahnya walaupun sudah rentak, sesuai dengan umur dia. Nabi Isa berdoa, ya Allah, hilangkan angan-angan dari dirinya. Yang namanya Nabi berdoa tokcer, benar-benar kakek tadi naruh cangkulnya, tiduran di kebun dia, diem aja. Langsung Nabi Isa berdoa lagi, ya Allah, kembalikanlah angan-angan kakek tadi. Dengan kehendak Allah, dengan kudrat iradat Allah, langsung bangkit itu kakek-kakek, lalu melanjutkan mencangkulnya. Nabi Isa menghampirinya. Kenapa tadi pertama engkau semangat banget engkau mencangkul, lalu berhenti tiduran bahkan, lalu mencangkul lagi? Kata kakek tadi, saya sangat bersemangat, karena ini memang pekerjaan saya, ini kehidupan saya. Tapi kenapa tiba-tiba saya berpikir, sampai kapan saya ini maco mulu? Udah tua rentak begini. Makanya saya capek, lelah datang mendadak tiduran tadi saya di kebun. Kenapa mendadak di pikiran saya? Emang itulah pekerjaan kamu. Maka saya bangkit kembali. Ternyata doa Nabi Isa sangat dikabul oleh Allah, dibuktikan. Kakek tadi benar-benar merasa lelah lalu tiduran. Ketika Nabi Isa berdoa lagi, ya Allah, kembalikanlah angan-angan kakek-kakek tadi. Maka dengan sendirinya dia bersemangat kembali lalu mencangkul. Apakah ini wajar? Wajar. Kalau ini angan-angan yang wajar. Karena memang pekerjaan dia seperti itu. Sampai Rasul pun bersabda, kalau kalian pun sudah tua, tanamlah sebuah pohon. Kalau kalian tidak menikmatinya, anak cucu kalian yang menikmatinya. Itu angan-angan boleh. Boleh, karena masuk akal. Saya sudah tua rentak seperti ini. Nanamlah saya pohon mangga. Jangan saya mikir apa saya makan ini mangga, apa saya makan ini buah yang saya tanam. Jangan mikir ke situ. Saya punya anak cucu, biar mereka yang makan. Maksudnya apa? Jangan rakus hanya untuk diri kita. Makanya kayak sekarang nih, sumber daya alam. Jangan diserahkan sama kita. Dihabisin semua. Masya Allah, kalau kita pergi ke daerah, Bu, yang namanya bekas galian timah, bekas galian segala macam kekayaan bumi, Bu, di daerah itu, wah, hancur, Bu. Anda coba lihat di Jaya, itu berapa gunung yang sudah dihancurkan. Diambil biji besi, biji emas, dan sebagainya. Hancur itu. Keserakahan manusia. Boleh punya angan-angan, boleh, tapi yang dilarang oleh Allah adalah berlebihan.
Kenapa? Kalau manusia punya angan-angan yang berlebihan, ada dua penyesalan. Yang pertama, penyesalan ketika kematian datang. Yang kedua, penyesalan kenapa waktu hidup tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang menghabiskan dunianya, hidupnya, umurnya, waktunya yang ada hanya ngejar-ngejar dunia, tidak pernah mikir tentang akhirat. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban 'azima. Surat Al-Isra 10. Sungguhnya orang yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, maka bagi mereka azab yang sangat pedih. Banyak orang di dunia nggak pernah mikirin apa yang dibawa buat mati. Yang penting dunia. Membangun rumah mewah, nggak diisiin. Rumah berbiji-biji kosong, buat apa itu? Nyari kekayaan, menumpuk-numpuk, orang nggak dibantu. Padahal yang namanya tempat tinggal orang miskin banyak yang kekurangan. Banyak orang gembel tidur di emperan, tidur cuma di gerobak, di bawah pohon. Kenapa banyak orang kaya punya rumah mewah, pating geletak, kosong aja nggak diisiin? Ini kenyataan di masyarakat kita. Banyak orang yang numpuk-numpuk harta, tidak bersedekah kepada orang lain, pada orang sekelilingnya. Banyak orang yang kelaparan. Banyak orang yang meronta-ronta, hanya mengais-ngais sampah, nyari nasi bekas, nyari minuman bekas. Di mana hati nurani mereka? Makanya ketika ada orang-orang kafir akan dicabut nyawanya oleh Israel, dia bilang, ya Allah, kenapa tidak engkau tangguhkan kematianku agar aku bisa memanfaatkan kehidupanku untuk bersedekah dan untuk beribadah. Padahal Allah tidak akan menangguhkan kematian. Likulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajalum liyastakhiruna sa'atan wastaqdimun. Setiap umat pasti bertemu dengan ajal. Kalau sudah datang waktunya ajal, tidak akan mundur sesaat, tidak akan maju sesaat. Yuk, saya menghimbau kepada pemirsa, manfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya. Jangan punya angan-angan yang muluk, karena manusia sangat punya keterbatasan, yaitu ajal. Iya, baik itu dia Tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang angan-angan muluk. Setelah ini giliran ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya, namun kita harus break sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan A. Insya Allah, insya Allah.